Cerita bermula di suatu atap gedung. Siang itu, seorang wanita dikagetkan dengan pengungkapan perasaan dari seorang pria yang sepertinya sedang putus asa. Wanita tersebut sebenarnya mau, namun ia hanya diam. Namun seketika menyesal karena pria tersebut telah menghilang. Ya, wanita yang bernama Sondaan itu sepertinya hanya mimpi. Terbangun dari mimpinya, sang kakak segera menyuruh Daan untuk segera bersiap-siap pindah rumah. 쟤 말하는 것 좀 봐. 완전 남일처럼 말하네? 완전 소름. Daan merupakan anak bungsu yang saat ini ia tinggal bersama dua kakaknya yang cantik serta peduli dengannya. Setelah berkemas, mereka pun pindah di suatu apartemen. Malam itu di dalam rumah baru yang masih berantakan, tampak kakak beradik kepanasan karena AC belum terpasang. Asik cerita, sang kakak menyuruh Daan untuk pergi membeli minuman soda. Awalnya Daan malas, tapi setelah mendengar ceramah agama dari kakaknya satu lagi, akhirnya mau gak mau sebagai adik yang paling bungsu, Daan menurutinya. Di luar setelah belanja minuman, Daan kembali ke gedung apartemennya. Karena posisi rumah di lantai 6, Daan naik menggunakan lift. Di dalam lift terdapat seorang pria yang awalnya takut, namun akhirnya Daan terpesona melihat pria tampan itu ketika membantunya membereskan minumannya yang jatuh. Nah, setibanya di rumah, Daan segera menceritakan dengan semangat tentang sosok pria yang ditemuinya tadi. Namun, sang kakak menganggap sepele cerita Daan hingga menjelek-jelekkan pria tersebut. Yap, Daan dibuat bete oleh kakak-kakaknya. 둘이 눈이 딱 마주치는 순간 바로 운명이라고 쿠카쿠카쿠카쿠카쿠카. 아유, 층간소음 같은 소리하고 자빠졌네 아주. 그만 좀 부려먹어. 내가 한유야. 나 잘 거야. Esok harinya, Daan diantar oleh kakaknya yang bernama Sondain ke sekolah barunya. Di gerbang sekolah, Daan menyuruh sang kakak untuk segera pergi karena takut orang-orang akan melihat kakaknya yang merupakan seorang artis. Dan benar saja, para siswi yang melihat mengerumuni sang kakak untuk minta tanda tangan. Melihat itu, Daan meninggalkan sang kakak begitu saja. Ketika jam masuk telah tiba, Daan dibawa oleh guru menuju kelas barunya. Nah, di dalam kelas ketika berkenalan, Daan terdiam melihat sosok pria yang dilihatnya tadi malam. Ternyata mereka berada di kelas yang sama. Setelahnya, Daan yang merupakan adik seorang artis banyak ditanyai oleh teman-teman sekelas. Mereka tampak akrab. Di sana ada Hana, Nara, dan tak lama datang dua orang pria, Lee Jinam dan Yuil. Pertemanan mereka bisa dibilang bak sahabat. Karena ada Daan, sahabat mereka jadi bertambah. Asik cerita, awalnya Daan gak ngeh. Tapi tak lama Daan terdiam melihat Yuil yang menjadi sahabatnya. Ternyata itu teman lamanya dulu. 안녕. 그래 안녕. 너야말로 이사를 서울로 온 거였어? 니네 아는 사이야? 손단 네가 여기 왜 있어? Pindah ke tempat lain di suatu kamar. Anak-anak nakal yang bolos sekolah seketika mendapat kabar dari temannya melalui telepon. Mereka pun segera menuju lokasi. Kembali ke sekolah Daan, dalam perjalanan pulang, Daan tiba-tiba pamit kepada temannya untuk pulang duluan dan tak bisa makan bareng. Ya, Daan ternyata mengejar pria yang dikaguminya. Sok kenal sok dekat, Daan spontan memanggil nama pria itu, Seung-hyu. Tentu Seung-hyu langsung terdiam. Dari mana anak ini tahu namanya? Ternyata Daan sebelumnya telah bertanya pada Nara. Dan yang membuat Seung-hyu semakin kaget dan heran, Daan tiba-tiba mengungkapkan perasaannya kepada Seung-hyu kalau ia menyukai Seung-hyu. Dengan dingin, Seung-hyu meninggalkan Daan dengan triknya. Sementara di tempat makan, Nara dan kawan-kawan tampak menceritakan Daan yang pernah cerita tentang Seung-hyu padanya. Tampak wajah Yuil seketika berubah. Malam harinya, Daan ditertawakan oleh kakaknya Dain karena cintanya yang ditolak oleh Seung-hyu. Hingga menceritakan tentang Yuil yang sudah menjadi takdir Daan karena kembali dipertemukan lagi. Ternyata Yuil ini merupakan teman kecilnya Daan. Tak lama Yuil menelpon, namun dijawab datar dan dingin oleh Daan. Malam itu di rumah, kakak tertua baru pulang. Namun karena kebanyakan minum, mereka dibuat kaget karena sang kakak yang teler dipapah oleh Seung-hyu. Tentu Daan gak enak melihatnya saat itu. Ditambah sang kakak ternyata muntah tepat di depan pintu rumahnya Seung-hyu. Alhasil dengan terpaksa Daan membersihkan muntahan kakaknya tersebut.
Seung-hyu tak hanya diam, ia juga membantu. Setelah selesai, ketika Seung-hyu mau masuk ke rumahnya, Daeun menarik baju Seung-hyu lalu meminta nomor HP-nya. Awalnya nolak, tapi karena maksa ya gimana lah ya kan, Seung-hyu pun pasrah memberikan nomornya. 진짜 미안해. 내가 빨리 치울게. 조용히 치우면 안 될까? 미안. Di dalam rumah Seung-hyu, tiba-tiba seorang wanita yang wajahnya tertutup rambut mengatakan dengan nada menekan, sudah memberitahu padanya. Mendengar itu, Seung-hyu hanya diam lalu masuk ke kamarnya. Baru saja baring di kamarnya, Seung-hyu mengabaikan pesan masuk dari Daeun. Begitupun esoknya ketika berangkat sekolah hingga saat istirahat sekolah. Seung-hyu menyikapi dengan dingin perlakuan Daeun yang teramat menyukainya. Setibanya di rumah sepulang sekolah, lagi-lagi Daeun tak menyerah untuk selalu nge-spam Bang Seung-hyu yang selalu mengabaikannya. Esoknya di sekolah, Daeun masih terus berjuang mendekati Seung-hyu. Sahabat-sahabatnya melihat Daeun berspekulasi masing-masing. Ada yang kasihan, ada juga yang mendukung. Namun Yu-il yang tak tahan menghampiri Daeun yang lagi bersama Seung-hyu untuk mengajaknya ngobrol empat mata. Di suatu tempat, Yu-il dengan keras menasehati Daeun karena sikapnya yang berlebihan kepada Seung-hyu. Sontak Daeun mengatakan, "Maumu apa sih sekarang? Kenapa pura-pura nggak pernah terjadi apapun di antara kita? Kan kau yang pernah ninggalin aku." Yap, Yu-il seketika terdiam. Jadi kayaknya nih, mereka ini sebelumnya pernah memiliki hubungan. Pindah ke dalam kelas saat belajar, Nara menyampaikan pada Daeun bahwa Hana telah lama menyukai Yu-il. Nah, di sini Nara berencana ngajak mereka makan bertiga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sepulang sekolah, Nara membawa mereka ke kafe. Di sana awalnya Hana sedikit ketus menanyakan tentang Yu-il pada Daeun. Namun pada akhirnya semua kembali seperti semula saat Daeun menjelaskan pada Hana hingga membantunya untuk mendapatkan Yu-il. 그게 우리 탓이가. 제가 맨날 승유 쫓아다니냐 그런 거지. 오래전부터 유일이 알았다며. 그럼 뭐 좋아하는지 뭐 싫어하는지 잘 알 거 아니야. 옆집 살아서 부모님끼리도 친하시고 거의 매일 보다시피 했어. 근데 아까 유일이가 왜 심각한 표정으로 네 데리고 나간 건데? 둘이 무슨 얘기했어? Saat hari mulai gelap berjalan seorang diri, Seung-hyu pertama kalinya tersenyum mendapat pesan masuk dari Daeun yang ngajaknya ketemu. Namun tak lama, Seung-hyu dihampiri oleh sekelompok anak-anak nakal yang waktu itu. Mereka sepertinya saling kenal, namun entah apa yang menjadi konflik di antara mereka. Beberapa saat kemudian ketika arah pulang, Daeun menyapa Seung-hyu juga para geng anak nakal tersebut. Di sana, anak nakal yang diketuai oleh Jin-ok itu menanyakan tentang Eunha. Berlanjut terus cerita tentang Eunha seketika Seung-hyu menghajar Jin-ok. Suasana tegang itu dicairkan dengan kedatangan dua kakak Daeun yang berjalan pulang. Kakak tertua Daeun yang bernama Dami merupakan seorang jaksa penuntut spesialis penindasan di sekolah. Di sana ia mengancam Jin-ok yang bersikap kasar kepada mereka. Yap, Jin-ok hanya bisa pasrah. 검찰청 형사 1부 역대 최초의 최연소 검사 손담이 시간도 많이 늦었으니까 그럼 이만 바이바이. Scene beralih di kamar Daeun. Di sana Daeun gelisah memikirkan siapa Eunha. Melihat adiknya gelisah, Dami sang kakak menenangkan sang adik. Daeun juga berterima kasih kepada kakaknya. Tampak saat itu hubungan kakak beradik ini begitu dekat dan begitu harmonisnya. Kemudian setelahnya pertama kalinya Daeun mendapat pesan dari Seung-hyu yang menanyakan apakah kau baik-baik saja. Yang lebih membuat Daeun senang parah adalah Seung-hyu menanyakan jam berapa kita besok ketemuannya. Yap, esoknya pun mereka bertemu. Hari mereka berjalan ke suatu taman. Di sana Seung-hyu meminta kepada Daeun sebagai murid yang pintar untuk mengajarinya belajar. Karena sebentar lagi mereka akan ujian dan juga memasuki ujian perguruan tinggi. Tentu dong dengan senang hati Daeun menerimanya. Setelah belajar selesai, mereka lanjut jalan berdua menuju suatu tempat. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Nara dan kawan-kawan. Akhirnya mereka semua menuju restoran bersama siang itu. Dan ya, itu membuat Seung-hyu dan Yu-il sedikit canggung. Duduk bersama, tiba-tiba Jin-nam mengatakan Daeun sudah hilang mengganggu Seung-hyu. Mendengar itu, sontak Seung-hyu menjawab, "Oh enggak kok, aku yang ngajak Daeun keluar." Akhirnya mereka semua makan bareng sembari cerita. Setelah makan, mereka semua berjalan bersama. Dalam jalan itu, Yu-il ngobrol berdua dengan Seung-hyu menanyakan anak-anak nakal yang waktu itu. Karena Seung-hyu belum bisa menceritakannya, Yu-il pun menyampaikan, jangan sampai mereka melukai Daeun. Tiba-tiba Daeun memanggil Seung-hyu dengan penuh senyuman yang membuat Seung-hyu terdiam terpesona.
Pindah ke lain tempat, malam di basecamp anak-anak nakal, Jin-ok dihampiri seorang wanita yang menyukai Seung-hyu. Wanita itu bernama Siti Nurlela. Di sana, Jin-ok menyampaikan kalau Seung-hyu telah mempunyai pacar. Itu membuat Siti Nurlela jadi geram. Suatu hari, Seung-hyu berkunjung ke rumah Daen untuk belajar bersama. Kedatangan Seung-hyu disambut hangat oleh kedua kakak Daen. Saat makan bersama itu, sang kakak tampak menanyakan hal-hal tentang hubungan mereka yang membuat Daen kesal kepada kakak-kakaknya. Setelah makan, mereka pun belajar di bawah pengawasan sang kakak. Ketika belajar selesai, mereka rehat dengan jalan-jalan keluar rumah. Siang menjelang sore itu, cuaca tampak begitu bagusnya. Di sana, Seung-hyu menyampaikan kalau dia bahagia mendengar kakak-kakak Daen tadi yang membahas tentang takdir yang dulu pernah disampaikan Daen. Bahkan di hari yang cerah itu, Seung-hyu mengajak Daen untuk berpacaran dengannya. Yap, hal itu membuat Daen begitu bahagianya. 우리 사귀자. 내가 좋아하는 사람은 승희 네가 제일 잘 알잖아. Sementara di hari yang sama di lain tempat, Yu-il menolak Hana yang mengajaknya untuk berpacaran. Kejadian itu membuat Hana menangis. Kembali ke Daen malam harinya, jalan berdua tampak mereka salah tingkah. Di sana, Seung-hyu menyampaikan untuk memberikannya waktu tentang hubungan mereka agar tidak diketahui orang banyak dulu. Ya, Daen pun menerima hal tersebut. Tapi Daen meminta untuk memperingati hari ini. Ia memejamkan matanya, lalu memajukan bibirnya berharap ya gitulah ya kan. Namun lagi-lagi Seung-hyu mengabaikannya dengan tersenyum tipis. Daen kesal lalu terdiam senang karena Seung-hyu memegang tangan Daen. Setibanya di rumah, saat ingin membalas pesan dari Daen, Seung-hyu dikagetkan dengan suara ibunya yang teriak memanggil Eunha. Yap, ternyata Eunha adalah sosok wanita yang berambut panjang waktu itu. Namun belum tahu Eunha ini siapanya Seung-hyu. Eunha melahap semua makanan yang ada di kulkas bak orang kesurupan, hingga membuatnya tersedak. Melihat itu, Seung-hyu segera merangkulnya lalu menyuruh ibunya menelpon ambulan. Hari esoknya, Daen memasuki ruang kelas dengan begitu sumringahnya. Iyalah, namanya baru jadian ya sumringah. Rasa bahagia itu berubah khawatir ketika Daen mengetahui kalau Seung-hyu berhalangan masuk sekolah karena urusan keluarga. Saat jam istirahat, Nara dan Daen menyapa Hana. Namun karena ada Yu-il di sana, Hana mengabaikan mereka. Pindah ke kantor kejaksaan, Dami hari itu menerima berkas Jin-ok masuk. Tampak Dami begitu kesalnya. Sepulang sekolah, pulang seorang diri, Daen dilabrak oleh Siti Nurlela and the gang. Ia tak terima kalau Seung-hyu memiliki pacar. Perlakuan kasar Siti Nurlela itu tiba-tiba dilawan oleh Yu-il yang datang membantu Daen dengan mengaku sebagai pacarnya Daen. Ya, itu membuat Siti Nurlela diam kebingungan. 왜 이러세요? 네가 승희랑 만나는 애? 네가 뭔데 내 손을 놀아말아야! Di lain tempat, saat keadaan aman, Daen memarahi Yu-il yang ngaku-ngaku sebagai pacarnya. Namun Yu-il melakukan itu supaya Siti Nurlela dan kawan-kawan tidak lagi menindasnya. Di sana saat keduanya berdamai, Yu-il cerita tentang Hana yang menjauhi mereka. Mendengar itu, Daen kaget karena Yu-il dengan gampangnya menolak Hana yang telah lama menyukainya. Daen akan membantu Yu-il, tapi dengan syarat rahasiakan kejadian hari ini pada Seung-hyu. 연애는 직진이야. 나처럼. 거절했어? Malam harinya, Daen menunggu Seung-hyu di apartemennya. Alhamdulillah, tak berapa lama Seung-hyu dan keluarganya datang. Namun Daen segera bersembunyi. Walau akhirnya ketahuan juga sih sama Seung-hyu. Ya, mereka berdua duduk di tangga. Di sana Seung-hyu meminta maaf karena membuat Daen khawatir. Lalu menjelaskan kalau ada keluarganya yang sedang sakit. Saat berdua itu sama-sama merindu karena seharian tak bertemu. Dengan kalimat manis yang keluar dari mulut Seung-hyu, akhirnya kedua bibir mendarat begitu indahnya. Aduh, mwah. Dalam momen itu, Eunha melihat mereka dan tampak membuatnya kesal. Setelahnya, saat Seung-hyu masuk ke rumah, sontak Eunha mengatakan, "Kenapa kau melakukan ini saat seperti ini? Emang sih aku nggak berharga di matamu?" Seung-hyu mengabaikan lalu masuk ke kamarnya. Ia mendapati HP-nya telah berada di akuarium. Di lain tempat malam itu, Jin-ok dihampiri oleh Siti Nurlela yang memarahinya karena gagal melabrak Daen. Di sana, Jin-ok menyampaikan rencana busuknya untuk sama-sama menghajar mereka. Sementara di kamar, Daen kembali kesal karena tak mendapat kabar dari Seung-hyun. Pikiran buruk pun kembali menghampirinya.
Hari besoknya, Daan dan Seung-hyu pergi sekolah bareng. Pagi itu, Seung-hyu meminta maaf karena tak mengabarinya semalam. Setibanya di sekolah, mereka melihat Yu-il yang saat itu memberikan sebuah surat kepada Hana. Tak hanya mereka, banyak murid yang melihat kejadian itu. Sebelum mengakhiri kelas dan pulang, Pak Guru siang itu menyuruh Seung-hyu untuk bertemu dengannya di ruang guru. Sebelum pulang, Seung-hyu menghampiri Daan agar tak menunggunya. Di sana, Seung-hyu memberikan MP3 player kesayangannya kepada Daan. Yap, jalan pulang seorang diri dengan bahagianya, Daan kembali dilabrak oleh Siti Nurlela. Namun tak hanya Siti Nurlela guys, Jin-ok juga datang menghampirinya dengan menyampaikan kalimat yang membuat Daan begitu takutnya. Di lain sisi, teman dekat Jin-ok yaitu Jumino berusaha menelpon Seung-hyu untuk melaporkan tentang Daan yang dilabrak. Namun karena tak ada jawaban, Jumino mendatangi sekolahnya. Di ruang guru, kini Pak Guru tampak memberikan semangat kepada Seung-hyu agar lebih memperhatikan pada seseorang yang belum diketahui. Yap, ketika keluar dari ruangan guru, Jumino datang lalu segera menyampaikan bahwa Daan dilabrak oleh Jin-ok dan Siti Nurlela. Dengan geram, Seung-hyu lari menyusulnya. Di scene ini kita akan dibawa pada 2 tahun lalu. Saat itu Seung-hyu, Jin-ok, dan Jumino masih satu sekolah dan berteman dekat. Duduk bertiga, datang seorang siswi mengatakan pada Seung-hyu bahwa Siti Nurlela pacarnya telah berhasil menangkap Eun-ha yang diduga terobsesi berat oleh Seung-hyu. Mendengar itu, Seung-hyu segera menghampiri Siti Nurlela. Namun setibanya di sana, Seung-hyu membawa Eun-ha sembari mengatakan dalam hati kalau ia tidak ingin hidup seperti seorang pengecut. Dengan mengabaikan semuanya, Seung-hyu memegang tangan Eun-ha lalu membawanya pergi. Malam harinya di rumah Seung-hyu, Eun-ha yang juga tinggal di sana meminta maaf kepada Seung-hyu dan memohon jangan melaporkan pada ibunya tentang kejadian ini. Yap, guys, mereka memang tinggal serumah tapi tidak seayah. Ayah Seung-hyu menikahi ibunya Eun-ha, tapi Eun-ha yang menyukai Seung-hyu hanya bisa diam-diam menyukainya karena keadaan keluarga mereka. Esok paginya di kelas, Seung-hyu dikagetkan dengan tulisan di papan tulis yang bertuliskan Seung-hyu menyukai Eun-ha wanita jalang. Yap, semenjak itulah pertemanan Jin-ok dan Seung-hyu pun hancur lebur. Melihat saudarinya dihina, Seung-hyu pergi meninggalkan kelas. Kembali ke masa kini, Seung-hyu ditemani Jumino dengan segera mungkin menghampiri Jin-ok and the gang yang menindas Daan. Namun setibanya di lokasi, mereka tidak ada. Akhirnya mereka berdua berpencar mencari keberadaan Daan. Lama mencari, tak kunjung mereka temukan. Sementara kini, Daan telah dikerumuni oleh geng Siti Nurlela dan Jin-ok di sebuah toilet. Siti Nurlela yang saat itu geram spontan memukul Daan yang membuat kepalanya terbentur besi lalu pingsan. Siti Nurlela yang ingin mengabadikan momen ini untuk membuat Daan malu seketika rencananya gagal karena terdapat guru yang memergoki mereka. Termasuk Pak Guru baik hati yang memanggil Seung-hyu waktu itu. Pak Guru segera membawa Daan ke rumah sakit menggunakan ambulan. Mendengar suara ambulan, Seung-hyu segera menyusulnya. Di esok harinya di sekolah, Pak Guru memberi kabar kalau Daan terluka saat pulang sekolah. Hal itu membuat Nara dan kawan-kawan khawatir. Di sana, Pak Guru juga menasehati seluruh murid untuk melaporkan ke polisi atau guru kalau dihampiri murid nakal sekolah lain. 마음의 안정을 취하는 게 우선이라 쌤이 먼저 병문안 다녀와서 경고 알려줄게. 다은이가 왜요? 많이 다쳤어요? Di jam istirahat, para sahabat berkumpul untuk Daan. Di sana, Seung-hyu meminta maaf karena teman sekolah lamanya telah melukai Daan. Yap, mendengar itu, Yu-il sontak memukuli Seung-hyu. Suasana pertemanan saat itu sedikit tegang, namun akhirnya semua luluh ketika Hana berargumen bijak. Di lain tempat hari itu, Jin-ok and the gang diinterogasi oleh polisi setempat. Namun anak-anak yang kurang adab ini menyikapi dengan santai seolah-olah tak terjadi apa-apa dan tak takut dengan apapun. Pindah ke rumah sakit, hari itu Daan yang belum sadar ditemani kedua kakaknya di ruangan. Tak berapa lama, kedua orang tua mereka datang menjenguk sang anak. Tampak sang ibu meminta maaf karena kesibukannya. Namun spontan, Dami menyampaikan, "Tenang, kali ini aku tak akan mengampuni orang yang membuat Daan seperti ini." Dami semakin geram karena sang ibu mengatakan bisa jadi ini hanya candaan teman-temannya. Aduh, Dami lalu mengungkit masa lalu keluarganya yang membuatnya kesal dan marah karena kedua orang tuanya tak pernah memikirkan kesedihan Dami. Setelah meluapkan semuanya, Dami pun pergi dari sana. Daan yang sepertinya mendengar dalam keadaan mata tertutup langsung menangis. 친구끼리 싸울 수도 있어. 그러다가 죽을 수도 있고. 아빠랑 엄마는 그런 게 아니라. 벌써 2번째야. 나와 아빠랑 잠깐 얘기 좀 하자. 됐어.
손담이, 담이야! Segerombolan anak nakal yang dipimpin oleh Jin Ok ternyata sudah dilepaskan oleh pihak kepolisian karena masih di bawah umur. Malam itu di rumah Jin Ok mereka berkumpul lagi untuk membahas penyebaran tentang video penindasan Daen yang telah mereka ambil sebelumnya. Ada Siti Nurlela juga di sana. Namun Jemino yang juga di sana segera melaporkan di mana lokasi mereka kepada Seung Hyu. Yap, kini setelah mengetahui lokasi Jin Ok dan kawan-kawan, Seung Hyu bergegas pergi untuk membalaskan dendamnya karena Daen. Namun ketika keluar kamar, Anha spontan melarangnya. Karena gak bakalan guna Seung Hyu seperti ini. Mending temani Daen yang lagi dirawat. Aku tidak mau Daen sama sepertiku, kata Anha. Ya, Seung Hyu akhirnya mengurungkan niatnya. Lanjut di hari esok sepulang sekolah, sahabat Daen datang menjenguk ke rumah sakit. Namun ketika bertemu dengan Daen meminta kepada semuanya untuk memberikannya waktu seorang diri termasuk kakak-kakaknya. Setelahnya di lain tempat, para sahabat semakin khawatir dengan kondisi Daen. Spontan Yuil sempat mengatakan, dia dulu dingin seperti ini, lalu segera mengalihkan obrolan. Seolah Yuil tidak mau menceritakan masa lalu. Kembali ke Daen yang saat ini berada di rooftop rumah sakit dan tepat berdiri di ujung atap sembari memejamkan matanya. Di scene ini kita akan dibawa pada 2 tahun lalu di sekolah lamanya dulu. Di sekolah lamanya, Daen dijuluki sebagai Putri Es karena begitu dinginnya, hingga tak memperdulikan orang-orang sekitar. Orang hanya kagum dengan latar belakang keluarganya. Namun yang dirasakan Daen hanyalah kehampaan. Bahkan menganggap orang yang mencintainya adalah sampah. Di kelasnya siang itu pengumuman juara telah keluar. Daen sebagai murid cerdas saat itu mendapat peringkat 2, di mana juara satunya ada Mire dan juara 3-nya yaitu Yuil. Ketika itu Yuil sempat mencandai Daen yang cuek agar dia pindah sekolah supaya dia bisa juara 2. Namun itu dibantah dengan candaan lagi oleh sang juara 1. Daen langsung pergi begitu saja ketika Yuil ngajak Daen untuk kapan-kapan belajar bareng. Kemudian sembari berjalan, Yuil ternyata ingin membantu Mire untuk mencomblanginya dengan Daen. Ya, Mire sangat menyukai wanita yang dijuluki Putri Es tersebut dan berencana akan menembak Daen secepat mungkin. Memasuki kelas masing-masing, Mire didatangi oleh sekelompok anak-anak nakal. Tampak saat itu Mire begitu tertekan dan tak bisa berbuat apa-apa. Scene beralih esok harinya di ruangan ekskul pemecahan kasus misterius. Hari itu Yuil dan Mire yang bersahabat dekat sedang berdiskusi memecahkan suatu kasus. Bak seorang detektif asik diskusi, tiba-tiba datang seorang ke ruangan mereka. Yaitu adalah Putri Es, Daen. Tentu mereka menjadi kaget. Mereka kemudian diskusi bareng untuk membahas metode belajar seperti apa yang efektif untuk menghadapi ujian nanti. Namun tiba-tiba Daen pergi begitu saja. Panik dong dua sejoli ini, tapi suasana berubah menjadi senang ketika Daen sebelum pergi mengatakan, mari selalu belajar bareng setelah pulang sekolah. Hari besoknya, tepat 30 hari sebelum ujian percobaan, mereka bertiga belajar bersama dengan begitu semangatnya. Tampak saat belajar bareng itu, sang Putri Es kini sudah mencair menjadi wanita yang periang. Senyum bahagia setiap belajar terpancar dari raut wajah indahnya. Yuil juga begitu senangnya melihat sahabatnya bisa dekat dengan gebetannya. Setelah bersungguh-sungguh belajar, akhirnya pengumuman ujian keluar. Hari itu Daen yang menjadi juara pertama, disusul dengan Mire dan tentu saja Yuil sebagai juara 2 dan 3. Daen begitu bahagianya hari itu bisa mengalahkan Mire. Pun begitu dengan duo sejoli yang turut bahagia bisa melihat Daen bahagia. Sepulang sekolah, Daen mentraktir mereka makan di suatu kafe. Di sana, Yuil sempat membuat keadaan menjadi kikuk karena menyinggung kedekatan Mire dan Daen. Saat hendak makan itu, tiba-tiba Yuil menanyakan luka di wajah Mire. Mire hanya menjawab dengan kaku kalau itu tergores kena paku. Tak berapa lama belum sempat makan, tiba-tiba sekelompok anak nakal yang kemarin datang kembali untuk membawa paksa Mire. Dibawa ke suatu tempat, Mire dihajar oleh anak-anak tersebut yang diketuai oleh Prayit. Sebagai teman sejati, Yuil datang membela. Begitupun dengan Daen. Namun Prayit tak segan-segan, ia segera memukul Daen menggunakan kayu. Tetapi hal itu dihalangi oleh Mire yang akhirnya menyebabkan tangan Mire terluka karena sayatan paku. Lalu mengatakan, ini salahku, aku akan menepati janjiku besok. Mendengar itu, Prayit dan kawan-kawan akhirnya pergi. 니들이 못해 지구를 괴롭히는데! 뭐야 이 족밥 새끼는. 야, 너도 초 맞았냐? 너네가 다 미쳤구나.
Malamnya ketika mereka mengobati luka di tangan Mire, diketahui penyebabnya di mana anak nakal tersebut berusaha memaksa agar diberi uang oleh Mire yang selalu menuruti permintaan mereka. Mire sengaja mendiamkan ini, apalagi sampai melaporkan anak-anak tersebut. Ia tidak ingin membesarkan masalah. Mendengar itu, Yuil dan Daen begitu kesal hingga menasehati Mire. Saking kesalnya, membuat Daen dengan sedih meninggalkan mereka. 진짜 등신 맞네. 그럼 평생 돈 뺏기고 맞고 다니려고 이래? Esok harinya di sekolah, Daen dan Yuil berinisiatif untuk melaporkan kejadian kemarin kepada guru BK. Alhamdulillah, usaha mereka membuahkan hasil. Prayit dan kawan-kawan diskors dan membuat hukuman lainnya selama 2 minggu. Di sana Yuil kembali menasehati sahabatnya itu. Kalau terjadi apa-apa, mending dilaporkan aja. Beberapa hari kemudian, Mire berkunjung ke rumah Daen. Rencana awal sepertinya Mire mau menembak Daen. Tapi karena kurang keberanian, akhirnya Mire hanya berterima kasih karena telah membantunya waktu itu. Lalu di malam harinya di suatu taman, Mire berusaha mengungkapkan perasaannya lewat chat kepada Daen. Tapi belum sempat ngirim pesan itu, Prayit dan kawan-kawan kembali menghampiri Mire. Yap, esok harinya di sekolah, semua murid melihat aneh ke arah Mire. Termasuk Yuil yang saat itu bertanya namun diabaikan lalu terus berjalan. Menyadari ada yang gak beres, Daen segera menyusulnya. Ternyata Mire menuju atap sekolah dan berdiri tepat di ujung atap sekolah ingin bunuh diri. Namun Daen segera memanggilnya. Ya, di scene inilah awal mula film dibuka. Ternyata itu bukan mimpi Daen. Di sana Mire memang merahasiakan kalau dirinya dirundung. Namun kali ini ia tidak lagi menutup tentang dirinya yang menyukai Daen. Tentu itu membuat Daen terdiam. Tetapi ketika Daen ingin melakukan sesuatu, Mire melompat dari atap gedung tersebut. Dan ya, kejadian itu membuat Daen begitu sedihnya. Setelah kepergian Mire, Prayit tak henti. Ia masih saja menagih uang yang dijanjikan kepada Yuil hingga menghajar Yuil. Kemudian keesokannya, Yuil dipanggil oleh guru BK untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun karena kesal dengan tanggapan guru BK, Yuil pergi begitu saja lalu pergi meninggalkan sekolah. Dan semenjak itulah Yuil pindah sekolah. Kembali ke Daen di masa kini, saat berdiri di ujung atap rumah sakit, dari kejauhan terdengar suara Seung-hyu memanggilnya. Spontan Daen berbalik lalu menitihkan air mata. Siang itu mereka akhirnya duduk berdua. Di sana Daen dengan perasaan yang bimbang memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Kemudian di ruang inapnya saat duduk sembari melihat HP-nya, Daen kaget parah hingga melemparkan HP-nya lalu menangis. Seolah ada kejadian mengerikan menimpanya. Tentu melihat itu sang kakak memeluknya. Pun begitu dengan Seung-hyu dan kawan-kawan yang lain, kaget sekali ketika melihat sebuah video yang tersebar. Namun di lain sisi, Siti Nurlela dan Jin-ok tampak bahagia dengan tersebarnya video kejam tersebut. 어때? 죽이지. 아이고. Beberapa hari berikutnya, Daen akhirnya dibolehkan untuk pulang. Namun saat ini kondisi mental Daen begitu terganggu, sehingga hal itu membuatnya tak mau keluar rumah dan hanya di kamar saja. Di sekolah hari itu, Pak Guru baik hati mengumpulkan teman-teman Daen agar mereka dapat membantu Daen demi membangkitkan semangatnya lagi. Mereka kemudian berkumpul di tribun lapangan untuk mendiskusikan kembali bagaimana mereka bisa membantu Daen. Ya, malamnya mereka semua berusaha untuk mencari tahu segalanya. Beralih ke suatu malam, Seung-hyu, Yuil, dan Jinam menghampiri Jin-ok dan kawan-kawan yang berada di ruang biliar. Berdasarkan informasi dari Jumino, setelah tahu lokasi, mereka segera menghampiri. Ya, setibanya di sana, Seung-hyu menanyakan tentang perbuatan busuk Jin-ok. 근데 이거 야, 널것이를 다 데리고 왔네. 네가 다 꾸민 거지. 승희야. Beralih ke kamar Daen, malam itu Daen dibuat kaget dengan kedatangan seseorang yang tak terduga. Ya, dia adalah Eunha. Karena masih penasaran, Daen mengizinkan Eunha untuk masuk ke kamarnya. Di sana Eunha bercerita tentang dirinya yang persis seperti apa yang dirasakan oleh Daen kini. Karena awalnya Eunha lah yang menjadi target mereka. Eunha yang saat itu ditindas lalu direkam oleh Siti Nurlela dan kawan-kawan karena mengetahui Eunha tinggal serumah dengan Seung-hyu. Membuat Seung-hyu murka lalu menghajar Jin-ok.
Saat itu lengan Seung-hyu terluka. Eun-ha merasa bersalah karena selalu menghindar sehingga membuat Seung-hyu menderita. Seolah Eun-ha mau Da-eun jangan sampai seperti dirinya. Melihat Eun-ha menceritakannya dengan tulus, Da-eun memegang tangan Eun-ha. Hingga ia juga mengatakan hal yang sama tentang yang dirasakannya ketika bersama Mire dulu. Ia juga cerita ketika pindah sekolah melihat sosok Seung-hyu yang dilanda rasa sepi sama seperti Mire dulu. Bahkan mereka sama-sama memiliki luka di lengan. Hal itu semakin tak bisa Da-eun lupakan tentang kejadian Mire dulu yang membuatnya merasa bersalah. Di momen itu, Da-eun memutuskan untuk tidak lagi menghindar dengan masalah yang dihadapinya, dengan menanyakan di mana Seung-hyu berada saat ini. 상처가 있었어. 그 친구와 같은 외로움과 시간이 지날수록 내가 너무 힘들어서 나 더 이상 도망치지 않을 거야. Pindah ke Seung-hyu dan Jin-ok yang saat ini berada di suatu tempat untuk menyelesaikan masalah mereka. Di sana, Seung-hyu berusaha meminta handphone mereka untuk menghapus video bejat tersebut. Karena Jin-ok tak mau, Seung-hyu memukulnya. Namun akhirnya Seung-hyu, Yoo-il, dan Ji-nam habis dihajar oleh kawanan Jin-ok. Saat mereka dihajar habis-habisan, kita akan dibawa flashback. Nah, saat mereka diskusi di tribun lapangan waktu itu, Seung-hyun mengatakan idenya untuk membalas dengan cara merekam. Karena Jin-ok sudah pasti tak akan mau menghapus video Da-eun. Makanya kini mereka semua beraksi dengan sengaja dihajar habis-habisan oleh Jin-ok. Adegan ini sudah direncanakan dan direkam oleh Hana dan Nara sebagai bukti nantinya, agar bisa dilakukan investigasi resmi untuk menghapus video Da-eun. Melihat mereka bertiga habis dihajar membuat Hana tak tahan lalu keluar dari persembunyian. Sementara di lain sisi, kini para aparat sedang menuju ke lokasi kejadian. Yap, tak berapa lama kemudian aparat datang dan langsung meringkus para kawanan Jin-ok. Di sana ada juga kakak Da-eun, Dami, yang ikut bersama aparat kepolisian untuk menangkap. Kak Dami segera membantu Seung-hyu yang terbaring. Lalu ketika Seung-hyu menanyakan Da-eun di mana, tiba-tiba dari kejauhan Da-eun berlari memanggil nama Seung-hyu. Namun semua seketika terdiam ketika Siti Nurlela tiba-tiba menyayat leher Seung-hyu menggunakan benda tajam. Setelahnya Seung-hyu segera dilarikan ke rumah sakit. Para sahabat dan keluarga juga datang mengunjungi Seung-hyu yang saat ini sedang ditangani. Keesokannya tragedi malam tadi tayang di sebuah berita. Lalu kemudian di kantor polisi setempat Jin-ok dan Siti Nurlela telah ditahan. Di sana Dami mencoba menginterogasi mereka. Namun karena mereka tetap bersikeras, Dami memberikan petuah tentang lebih baik berubah dari sekarang. Jangan nanti ketika dewasa baru menyesal. Hari-hari berlalu dengan begitu cepatnya. Di sekolah hari itu tampak Da-eun kembali dengan keceriaannya hingga ia menyiapkan catatan untuk Seung-hyu yang saat ini masih dirawat. Sepulang sekolah, Da-eun menemui Eun-ha yang juga telah berubah kembali ke kehidupan normalnya. Di sana asik cerita, Da-eun menanyakan kok bisa Da-eun datang ke kamarnya waktu itu. Yap, Eun-ha pun cerita. Jadi malam itu sebelum beraksi, Seung-hyu memohon kepada Eun-ha sembari menangis agar membantunya. Seung-hyu tidak mau, Da-eun sosok manusia yang paling dicintainya menjadi berubah seperti Eun-ha. Ya, kini Eun-ha dan Da-eun menjadi teman yang begitu dekatnya. Siang itu mereka pergi mengunjungi Seung-hyu di rumah sakit. Kehadiran Da-eun di sana membuat Seung-hyu tampak bahagia. Suatu hari di mana Seung-hyu akan keluar dari rumah sakit, Da-eun mempersiapkan dirinya dengan begitu cantiknya untuk menjemput Seung-hyu. Setelahnya Da-eun segera ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Da-eun seketika terdiam melihat ruangan sudah kosong gak ada orang. Dengan segera ia mencari hingga mendatangi rumah Seung-hyu. Ketika pintu rumah dibuka, ternyata hanya ada Eun-ha di sana. Eun-ha pun segera memberikan surat yang telah dititipkan Seung-hyu untuk Da-eun. Hal ini membuat Da-eun begitu sedihnya karena tak mendapat kabar sedikit pun tentang Seung-hyu. Apalagi ketika membaca surat dari Seung-hyu yang sengaja meninggalkan mereka semua. Karena Seung-hyu tidak mau ada yang terluka lagi karena dirinya. Dalam surat itu Seung-hyu menyampaikan, nanti ketika sudah dewasa, aku pasti kembali. Scene pindah ke 3 tahun kemudian. Kini Da-eun telah menjadi mahasiswi di suatu kampus, sementara sahabat-sahabat yang lain telah sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Yoo-il yang menjadi koki, Hana seorang sutradara, dan Nara dan Ji-nam menjadi seorang vlogger. Siang itu di kampus, lamunannya terputus karena panggilan dari Eun-ha. Ya, Eun-ha juga kini sedang sibuk dengan kuliahnya. Karena hari sudah siang, mereka pergi makan bareng di suatu kafe. Setibanya di sana, ketika mau mesan, mereka begitu kagetnya melihat waitersnya.
Yap, itu adalah Siti Nurlela. Takut trauma, Enha kembali, Daan segera menenangkannya. Siti Nurlela juga tampak melayani dengan baik. Setelah makan siang selesai, mereka segera keluar dari sana. Baru jalan berapa langkah, Siti Nurlela memanggil mereka. Di sana, Siti Nurlela menangis senangis-nangisnya meminta maaf kepada mereka. Telah lama Siti Nurlela mencari keberadaan mereka untuk meminta maaf. Melihat sikap serta mendengar ucapan tulus Siti Nurlela, mereka pergi meninggalkannya. 밖으로 나갈 용기가 안 나더라. 진심으로 사과할게. 정말 미안해. Malam harinya di restoran Yuil, tampak Hana begitu senangnya menjadi orang pertama yang mencicipi menu yang dibuat Yuil. Tak berapa lama datang Nara dan sang kekasih yang masih saja setia. Di sana mereka berencana berkumpul merayakan pelauncingan restoran Yuil esok hari. Asik cerita dan bercanda, Daan dan Enha juga berkunjung ke sana. Yap, apalagi selain mencicipi dan minum-minum. Mereka bercerita ria hingga membahas Daan yang sampai saat ini masih belum menemukan sosok pria pengganti Sang Hyu. Setelah selesai minum-minum bareng, Daan pulang ke rumah dalam keadaan setengah mabuk. Malam itu sang kakak yang cerewet belum tidur dan lagi-lagi menyuruh adik bungsu kesayangannya untuk membeli minuman soda keluar untuk kakaknya. Yap, tak bisa menolak, Daan akhirnya menuruti. Selesai belanja sambil ngedumel, Daan segera masuk ke dalam lift yang hendak tertutup. Dan yap, melihat nomor lift lantai 7 hidup, ia teringat dengan Sang Hyu ketika pertama kali bertemu dulu. Dan benar saja, barang belanjaan yang dibawanya terjatuh lalu perlahan Daan melihat ke arah belakang. Itu adalah Sang Hyu. Di sana Sang Hyu menanyakan, "Sudah lama ya kamu menungguku?" Tanpa bacot, Daan segera memeluknya dengan penuh kerinduan. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. Film dibuka menampilkan seorang wanita yang baru sadar dan diperiksa oleh dokter. Wanita yang diduga baru mengalami kecelakaan ini tampak begitu dicemaskan kondisinya oleh sang suami yang bernama Ji-hun. Wanita bernama Sujin ini kehilangan ingatannya. Sujin sedih mengetahui bahwa dirinya ternyata anak yatim piatu dan tidak memiliki saudara. Setelah beberapa hari dirawat, Sujin sudah diizinkan pulang. Sujin masih sedikit takut untuk bertemu orang-orang karena ia belum bisa mengingat apapun. Malam itu mereka tiba di apartemen. Ji-hun masuk duluan membawa barang-barang, sementara Sujin yang menunggu di parkiran, ia pun menyusul Ji-hun dan menaiki lift. Tiba-tiba saja listrik mati. Sujin yang terjebak di dalam lift ketakutan. Saat listrik sudah kembali menyala, Ji-hun mendapati Sujin sudah jatuh pingsan. Setelah sadar, Sujin sudah berada di rumahnya bersama Ji-hun yang mengkhawatirkannya. Mereka lalu melihat lukisan Danau Vermilion yang letaknya di Kanada. Melihat lukisan itu membuat Sujin penasaran dengan cerita Ji-hun kalau mereka berencana pindah ke Kanada. Keesokannya, Ji-hun pun mengurus persiapan migrasi ke Kanada di kedutaan. Ia ditanya apa alasannya begitu terburu-buru ingin migrasi ke Kanada. Sementara itu, Sujin yang merasa bosan di apartemen memutuskan jalan-jalan. Saat di lift, Sujin bertemu dengan seorang gadis kecil. Sujin ramah dan tersenyum pada gadis itu. Namun setelah menyentuh gadis itu, tiba-tiba Sujin mendapat penglihatan tentang sesuatu yang buruk akan menimpa gadis itu. Benar saja, saat Sujin bertemu lagi dengan gadis itu di suatu jalan, tampak gadis itu menyapa anak laki-laki. Dan seperti yang dilihat Sujin tadi, setelah menyapa anak laki-laki tersebut, gadis itu terserempet sepeda dan akan ditabrak mobil. Sujin panik dan segera berlari menyelamatkan gadis kecil itu. Beruntung Ji-hun datang menyelamatkan Sujin dan mobil tersebut berhenti. Dengan begitu, kecelakaan tidak terjadi dan gadis tersebut selamat. Di rumah, sambil mengobati Sujin, Ji-hun memarahi Sujin yang bandel karena keluar rumah. Saat itulah Ji-hun bertanya, mengapa Sujin berbuat nekat seperti tadi. Namun tiba-tiba kepala Sujin sakit dan Ji-hun pun memberikannya obat untuk diminum. Keesokannya, dua polisi, Uya dan Kuya, datang ke sebuah gedung terbengkalai karena menerima laporan dari Neymar, si penjaga gedung, bahwa adanya pencurian barang-barang dari gedung tersebut.
Di lain sisi, yakni di taman apartemen, Sujin yang tengah membaca buku catatan ingatannya kembali bertemu dengan gadis kecil kemarin. Sujin mengejar gadis itu sampai masuk lift. Namun yang terjadi setelah menyentuh tangan gadis kecil itu, Sujin kembali mendapat penglihatan kalau gadis kecil itu bersama anak laki-laki dan ibunya akan terluka karena ledakan kompor gas. Sujin pun menelpon Ji-hoon agar segera datang membantunya. Walau terdengar sedikit gila, tapi Sujin yakin apa yang dilihatnya benar-benar akan terjadi. Namun belum sempat Ji-hoon datang, apa yang dilihat Sujin sudah benar-benar terjadi. 다치진 않았어? Ji-hoon lalu membawa Sujin ke rumah sakit memeriksakan kondisinya. Sujin kembali menceritakan tentang penglihatannya yang berasal dari masa depan. Dokter pun menjelaskan karena kerusakan otak yang diderita Sujin bisa membuat Sujin berhalusinasi seperti seolah-olah melihat masa depan. Namun Sujin masih saja kekeh kalau apa yang dilihatnya bukan halusinasi. Karena tak ada yang mempercayainya, Sujin pun pergi dari sana. Di lobi rumah sakit, Sujin kembali bertemu dengan gadis kecil dan anak laki-laki. Ia senang karena gadis kecil itu ternyata selamat dari maut. Namun ketika akan menghampiri gadis kecil dan anak laki-laki itu, mereka sudah menghilang. 약간 내가 너무 예민했어. Keesokannya, Sujin mimpi terjatuh dari gedung dan melihat banyak darah. Saking takutnya, Sujin sampai terbangun dari mimpinya. Ia lalu melihat keadaan rumah sepi karena Ji-hoon sudah berangkat kerja. Tiba-tiba, 2 polisi kemarin datang ingin meminta keterangan Sujin atas kecelakaan yang dialaminya. Dari hasil pemeriksaan dokter, Sujin menderita memar yang bisa saja bukan karena kecelakaan saat terjatuh dari gunung. Polisi itu menanyakan apakah suaminya bersikap kasar pada Sujin. Sujin mulai merasa aneh. Ia pun menjawab kalau suaminya kasar, ia akan melaporkan suaminya. Sampai suatu ketika saat 2 polisi ini akan pergi, polisi Uya heran karena foto pernikahan Sujin dan suaminya terbalik. Menurut budaya Korea, posisi mempelai laki-laki berada di sebelah kanan mempelai perempuan. Sujin mulai curiga pada Ji-hoon. Ia menelpon Ji-hoon dan mengatakan kalau Ji-hoon tahu banyak tentang dirinya, sementara Sujin tidak tahu apapun tentang suaminya. Namun jawaban Ji-hoon hanya menyuruh Sujin untuk tidak khawatir. Di lift, Sujin bertemu dengan seorang anak SMA. Kali ini, ia kembali mendapat penglihatan kalau gadis itu akan dibunuh oleh seorang pria yang memiliki luka di dagunya. Sujin pun berusaha memberitahu anak SMA tersebut. Namun, anak SMA tersebut mengatakan kalau pria yang disebutkan Sujin adalah ayahnya. Beberapa menit kemudian, karena cemas dengan keselamatan gadis tersebut, Sujin mengikuti gadis tersebut yang akan pergi ke suatu tempat. Namun di jalan, ia malah bertemu dengan seorang wanita yang ternyata temannya. Wanita tersebut membawa Sujin ke tempat kerjanya, yaitu sekolah seni. Sujin sudah bertahun-tahun bekerja di sana. Di meja kerjanya, Sujin melihat barang-barangnya. Temannya itu kemudian menceritakan kalau suami Sujin dulu sering curiga pada dirinya. Saat itu, Sujin menemukan kartu nama suaminya beserta alamat kantor suaminya yang ternyata seorang arsitek. Setelahnya, Sujin pun pergi ke kantor suaminya dan mengetahui kalau suaminya bangkrut. Sementara di rumah, Ji-hoon menemukan kartu nama polisi dan mulai cemas. Sujin mengetahui sesuatu. Malamnya setibanya Sujin di rumah, Ji-hoon langsung menanyakan banyak pertanyaan ke Sujin. Ji-hoon juga menanyakan apakah ingatan Sujin sudah kembali. Sujin tentu semakin curiga. Mereka sempat berdebat kecil lantaran Sujin mulai merasa Ji-hoon seperti menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Lagi-lagi Ji-hoon tidak memberikan penjelasan yang memuaskan. Esok harinya, polisi Kuya yang sedang mengecek lalu lintas jalan ke arah gedung terbengkalai pada tanggal 13 mencurigai sebuah mobil yang diduga dikendarai pelaku pencurian yang dilaporkan petugas Nemar. Mobil itu mirip mobil Ji-hoon dan saat kedua polisi ini melihat dengan teliti, Uya kembali mengingat dan menyadari kalau supir mobil itu memang Ji-hoon suami Sujin. Sementara itu, Sujin mendapatkan paket berisi barang-barangnya dahulu dari sekolah seni. Sujin menemukan foto-fotonya bersama pria asing yang tampak begitu dekat. Pikiran Sujin makin dipenuhi banyak pertanyaan. Lalu saat Sujin akan kembali ke apartemennya, di lift ia bertemu dengan pria yang memiliki luka di dagunya.
Pria itu berbincang di telepon kalau ia akan menghabisi gadis kemarin yang merupakan anaknya sendiri. Sontak Sujin yang mendengar itu langsung mengancam. Alhasil karena tak mau rencananya diketahui siapapun, bapak-bapak ini langsung berusaha melukai Sujin. Beruntung Sujin bisa selamat dan bertemu dengan Ji-hoon. Di rumahnya dengan panik, Sujin pun menceritakan pada Ji-hoon akan terjadi pembunuhan di apartemen unit 706 seperti penglihatannya. Ji-hoon pun menenangkan Sujin kalau tidak akan terjadi apa-apa. Sujin malah disuruh meminum obatnya. Malamnya, Sujin terbangun dan mendapati Ji-hoon tidak ada di kamar. Sujin pun keluar apartemen dan mendengar suara kegaduhan di unit 706. Sujin yang awalnya ingin menolong gadis itu karena situasi yang terdesak, ia pun hanya bisa bersembunyi. Sujin melihat seorang pria menggunakan style hitam-hitam membawa koper yang dugaannya pasti berisi mayat. Pria itu juga tak sengaja menjatuhkan sebuah kalung. Esok paginya, Sujin menanyakan kemana Ji-hoon tadi malam. Ji-hoon berbohong mengatakan kalau ia tidur di kamar. Sujin kini semakin curiga kalau Ji-hoon suaminya adalah seorang pembunuh. Setelah Ji-hoon berangkat kerja, Sujin menemui temannya dan menanyakan seperti apa sih sosok Ji-hoon sebenarnya. Temannya itu langsung menanyakan apakah Sujin dipukul lagi. Ternyata Ji-hoon suami Sujin sering melakukan KDRT. Sebelum kejadian kecelakaan Sujin, suami Sujin cemburu karena Sujin dekat dengan seorang pria. Bahkan Sujin pernah curhat kalau ia ingin bercerai dari suaminya. Sujin pun pulang dan ingin mengecek kembali kotak berisi barang-barangnya. Namun Satpam sudah memberikannya pada Ji-hoon tadi malam. Satpam itu juga menceritakan suami Sujin keluar tengah malam sambil membawa koper besar. Sujin tersentak dan segera pergi ke gudang di rumahnya. Sujin menemukan kalung Ji-hoon yang sama persis dengan kalung yang dijatuhkan pelaku tadi malam. Sujin kini yakin kalau suaminya adalah pembunuh dan nyawanya juga sedang terancam. Sujin pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pembunuhan yang dilihatnya tadi malam di apartemen 706. Polisi Uya dan Kuya tidak begitu percaya dengan cerita Sujin. Tak lama Ji-hoon datang dan Sujin langsung mengatakan Ji-hoon lah pembunuhnya. Untuk membuktikan apakah benar yang dikatakan Sujin, Ji-hoon pun mengajak polisi dan Sujin untuk mengecek langsung ke apartemen 706. Setibanya di sana, tampak ruangan apartemen yang bersih dan tersusun rapi. Sujin tidak percaya dengan yang dilihatnya. Namun yang lebih mengejutkan, polisi Kuya menjelaskan kalau apartemen 706 memang kosong, tidak pernah ada yang menempati alias tidak pernah dijual. Di rumah, Ji-hoon menyampaikan kalau 2 hari lagi mereka akan terbang ke Kanada. Ji-hoon lalu memberikan obat pada Sujin, namun kali ini Sujin tidak menelannya. Saat akan pergi, kembali di lift, Sujin bertemu dengan seorang pria yang sedang ditelepon oleh rentenir. Sujin mengikuti pria ini karena mendapat penglihatan buruk yang akan menimpa pria tersebut. Benar saja, pria ini diancam oleh rentenir. Saat rentenir itu sudah pergi, pria itu tiba-tiba menyapa Sujin seperti mereka sudah lama tidak bertemu. Sujin lalu diajak ke rumah pria tersebut. Sesaat sebelum pria itu ingin pergi karena sudah mendapatkan stempel, Sujin kembali mendapat penglihatan kalau pria itu akan mati di sebuah gedung terbengkalai. Dan anehnya, pria itu malah membuat janji bertemu dengan Sujin di tempat tersebut. Sujin berusaha memperingati pria tersebut, namun pria itu tidak percaya dengan perkataan Sujin. Betapa terkejutnya Sujin melihat banyak surat-surat yang bertujukan untuk Ji-hoon dan dirinya di rumah tersebut. Sujin mulai berpikir kalau pria barusan adalah Ji-hoon, suaminya yang asli. Sujin juga menemukan foto pernikahan dirinya dengan pria itu di rumah tersebut. Tiba-tiba saat kembali ke rumahnya, Sujin mulai mendapatkan ingatannya. Pria yang mengaku sebagai Ji-hoon suaminya adalah orang yang membunuh suaminya yang asli di gedung terbengkalai nanti malam. Sujin pun segera pergi ke kantor suaminya untuk mencari alamat gedung terbengkalai yang disebutkan suaminya tadi malam. Diketahui gedung tersebut adalah gedung buatan Ji-hoon sendiri, namun telah berhenti pembangunannya karena bangkrut. Setibanya Sujin di gedung terbengkalai tersebut, ia melihat mobil Ji-hoon sudah terparkir. Ingatan Sujin juga memperlihatkan ia akan terjatuh dari gedung tersebut. Sujin segera menelpon polisi Uya dan melaporkan akan terjadi pembunuhan di tempat tersebut. Namun polisi Uya masih belum percaya dengan apa yang dikatakan Sujin. Uya lalu menyimak laporan Neymar kalau dirinya pernah melihat mobil Ji-hoon di gedung tersebut. Namun Neymar tidak yakin jika itu adalah Ji-hoon. Saat ditunjukkan foto Ji-hoon, Neymar justru mengatakan kalau pria itu adalah Sunwoo.
Ya, selama ini lelaki yang mengaku sebagai Ji-hoon suami Soo-jin adalah Sun-woo. Di sisi lain, di gedung terbengkalai, Soo-jin menyaksikan Ji-hoon telah dibunuh oleh Sun-woo. Jasadnya dimasukkan ke dalam sebuah kotak besar. Karena ketahuan telah menyaksikan aksi bejat Sun-woo, Soo-jin pun berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan. Soo-jin bertanya kenapa Sun-woo membunuh Ji-hoon dan siapa sebenarnya Sun-woo. Hampir saja Soo-jin terjatuh dari gedung tersebut, namun berhasil diselamatkan oleh polisi Uya dan Kuya yang datang tepat waktu. Setelahnya, Soo-jin segera membawa kedua polisi ini ke lokasi di mana ia melihat Sun-woo membunuh Ji-hoon. Namun, lokasi tersebut tampak rapi dan bersih, bahkan tidak ada darah sedikit pun. Kotak yang berisi mayat Ji-hoon juga sudah disemen. Begitupun koper yang dilihat Soo-jin berisi mayat ternyata berisi alat-alat bangunan. Sun-woo kembali menyadarkan Soo-jin kalau Soo-jin berhalusinasi. Namun, Soo-jin yakin apa yang dilihatnya bukan halusinasi. Sun-woo segera ingin membawa Soo-jin pergi. Namun, polisi Uya membongkar jati diri Sun-woo yang bukan suami Soo-jin. Polisi Uya yang penasaran dengan perkataan Soo-jin, ia pun menghancurkan kotak semen tersebut. Dan akhirnya, ditemukanlah mayat Ji-hoon di dalam kotak yang disemen tersebut. Jam tangan yang dipakai di tangan mayat tersebut adalah jam yang sama yang dipakai Ji-hoon saat pernikahannya dengan Soo-jin. Di kantor polisi, Sun-woo mengungkapkan segalanya. Sebenarnya, ia tidak sengaja membunuh Ji-hoon. Saat itu mereka bertengkar karena Ji-hoon banyak berhutang akibat perjudian hingga perusahaan mereka bangkrut. Sun-woo juga berniat membunuh Soo-jin dan menyamar menjadi Ji-hoon untuk mendapatkan uang asuransi. Polisi Uya mengatakan jika Sun-woo adalah kakak angkat Soo-jin. Meskipun Sun-woo mengatakan ia berencana membunuh Soo-jin di gunung demi mendapatkan uang asuransi Soo-jin, tapi Soo-jin merasa masih ada misteri di balik ingatannya yang berada di gedung terbengkalai, bukan di gunung. Juga ingatannya tentang apartemen 706. Setelahnya di apartemen, Soo-jin kembali bertemu dengan gadis kecil kemarin. Betapa terkejutnya Soo-jin mendengar anak laki-laki yang menghampiri gadis kecil ini memperkenalkan bahwa nama gadis kecil tersebut adalah Kim Soo-jin dan merupakan adik angkatnya, Kim Sun-woo. Ternyata selama ini, gadis kecil bersama anak laki-laki yang selalu dilihat Soo-jin adalah ingatannya dari masa lalu, yaitu dirinya sendiri dan Sun-woo. Begitupun saat Soo-jin mendatangi apartemen 706, gadis SMA yang tinggal di situ adalah dirinya dan keluarga Sun-woo. Saat masuk ke rumah dan ke kamarnya, Soo-jin kini mengingat. Dahulu ia hampir dilecehkan oleh ayah tirinya, namun Sun-woo datang menyelamatkannya dan tak sengaja malah membunuh ayahnya. Untuk menyelamatkan adiknya, Sun-woo meminta Soo-jin pergi ke asrama Ji-hoon dan dirinya akan membuang jasad ayahnya. Kini polisi yang juga baru mengetahui fakta itu telah berhasil menemukan jasad ayah Sun-woo. Setelahnya, Soo-jin pun pergi ke rumahnya yang asli di Seoul. Di sana, ia malah bertemu dengan Ji-hoon suaminya yang seperti sangat dendam pada Soo-jin. Soo-jin ketakutan melihat Ji-hoon yang ternyata masih hidup. Saat bersembunyi dari Ji-hoon, Soo-jin pun melapor pada polisi Uya kalau Ji-hoon masih hidup dan kini berusaha membunuhnya. Polisi Uya tentu tak percaya dan mengira itu hanya halusinasi ingatan Soo-jin. Namun, polisi Uya datang dan melaporkan hasil forensik kalau mayat yang mereka temukan bukanlah jasad Ji-hoon melainkan orang lain. Sun-woo yang mendengar itu ketika polisi Uya dan Kuya lengah, ia pun menyamar dan kabur menyusul Soo-jin. Sementara Soo-jin di rumahnya berusaha mati-matian memberikan perlawanan pada Ji-hoon, namun akhirnya ia jatuh pingsan karena dipukul Ji-hoon. Saat sadar, Soo-jin tidak bisa bergerak karena kakinya terluka. Ji-hoon pun mengungkapkan kekecewaannya pada Soo-jin yang telah membuat cintanya bertepuk sebelah tangan. Ji-hoon bahkan melindungi Soo-jin sekalipun dulu sang rentenir telah menyiksanya dan memaksanya membunuh Soo-jin untuk mencairkan dana asuransinya. Jasad yang dikira Ji-hoon adalah jasad sang rentenir. Sebelum Ji-hoon menghabisi nyawanya, rentenir itu merampas jam tangan Ji-hoon dan memakainya. Ji-hoon pun menyemen jasad rentenir tersebut untuk menutupi jejaknya. Kejadian membersihkan TKP yang dilakukan Ji-hoon dulu dilihat Soo-jin yang waktu itu datang memenuhi janji temu dengan suaminya. Awalnya Ji-hoon bersikap baik, sampai akhirnya ia menemukan buku panduan migrasi ke Kanada milik Soo-jin. Pengorbanan yang dilakukan Ji-hoon baginya terasa sia-sia karena sang istri ingin meninggalkannya ke Kanada bersama Sun-woo.
Amarah Ji-hoon membuatnya hampir menghabisi Soo-jin. Namun Soo-jin melakukan perlawanan dan memukul kepala Ji-hoon sampai ia tidak sadarkan diri. Soo-jin pun panik dan mengira Ji-hoon sudah meninggal. Tak lama, Sun-woo datang dan menenangkan Soo-jin. Lagi-lagi, Sun-woo melindungi adiknya ini. Ia memasukkan tubuh Ji-hoon ke kotak yang berisi semen tadi. Namun, karena rasa bersalahnya terlalu besar dan melihat pengorbanan Sun-woo padanya, Soo-jin kehilangan semangat hidup dan memutuskan lompat dari atas gedung. Saat tengah menyelamatkan Soo-jin itulah, Ji-hoon ternyata sadar dan belum meninggal. Kini, untuk menuntaskan amarahnya pada Soo-jin, Ji-hoon membakar rumahnya dan meninggalkan Soo-jin yang tidak bisa jalan. Untunglah Sun-woo datang menyelamatkan Soo-jin meski ia harus tertikam pisau Ji-hoon. Di tengah nyawanya yang sekarat, Sun-woo tetap melindungi Soo-jin. Karena mereka terjebak, Sun-woo pun memeluk Soo-jin agar tidak terbakar. Beberapa waktu kemudian, tampak Soo-jin selamat dan kini tengah dirawat. Polisi Uya dan Kuya memberitahu Soo-jin kalau Sun-woo tewas karena melindunginya. Mereka menyerahkan flash drive yang berisi rekaman Sun-woo saat wawancara di kedutaan besar. Video itu ternyata berisi alasan Sun-woo ketika ditanya mengapa terburu-buru pindah ke Kanada. Ia menceritakan kalau dirinya pernah berjanji mengajak Soo-jin tinggal di dekat Danau Vermilion di Kanada. Waktu mendaki bukit, Soo-jin juga mengatakan kalau dengan mengingat Danau Vermilion, membuat hari-harinya yang buruk jadi bersemangat. Kini mimpi Soo-jin telah terwujud. Meski Sun-woo tidak berada di sisinya, Soo-jin tetap bahagia. Di akhir film, diperlihatkan momen di pernikahan Soo-jin. Saat Soo-jin dan Sun-woo akan foto, Sun-woo digoda si fotografer tidak rela melepaskan Soo-jin pergi karena matanya tampak merah. Soo-jin pun mengatakan jika tidak rela melepaskannya pergi, lalu kenapa dibiarkan? Yap, dengan begitu, film pun tamat. Suatu malam di sebuah rumah mewah, polisi sekitar yang mendapat telepon dari pemilik rumah langsung mendatangi rumah itu. Pemilik rumah kita sebut saja Yono. Tak lama, polisi dan pembantu rumah itu masuk untuk memeriksa keadaan di dalam rumah. Dengan kagetnya mereka, Yono dan istri sudah tergeletak dengan bersimbahan darah di sana. Sang istri tampak sedang memegang sebilah vajra dan terdapat dupa juga di sana. Ya, kayak sesajen gitulah ya. Namun tiba-tiba polisi dikagetkan dengan bangunnya istri pemilik rumah itu. Istrinya ini kita sebut saja Lasmi. Di scene berikutnya, tampak pasangan suami istri lagi ngecek kandungan sang istri. Suaminya yang seorang jaksa bernama Liang Wenchao, yang biasa dipanggil dengan Jaksa Chow, dan sang istri yang seorang polisi bernama Abao. Setelah dari sana, mereka memeriksakan keadaan Jaksa Chow yang saat ini mengidap kanker tulang akut. Jika penyebaran sudah sampai ke otak, dokter kemudian menawarkan ada teknologi restorasi RNA yang dapat memulihkan gangguan saraf otak. Habis dari sana, mereka pun pulang. Di dalam mobil, Abao meminta agar Jaksa Chow mau mengikuti uji klinis. Namun itu ditolak oleh A Chow. Di esok pagi, berita dihebohkan dengan kematian Yono selaku pemilik Yono Corporation. Lasmi juga tampak diamankan oleh pihak kepolisian. Di lain tempat, Jaksa Chow yang mengetahui tentang kasus kematian Yono berinisiatif untuk bisa menangani kasus rumit ini. Setelah mendapatkan izin, A Chow selaku jaksa memeriksa berkas penyelidikan. Saat itu, Lasmi yang merupakan istri kedua Yono sedang diinterogasi. Dari penjelasan Lasmi tergambar, malam itu Lasmi tidak bisa tidur. Ia keluar ke balkon. Ketika hendak ke kamarnya, dia mencoba memeriksa kamar Yono. Ia pun masuk ke kamar itu, dan Lasmi melihat sosok pria di kamar itu tampak melakukan ritual terhadap Yono yang terbaring. Diketahui pria itu adalah Anto yang merupakan anak Tuan Yono dengan istri pertamanya. Lasmi yang melihat itu berusaha menghentikannya hingga mengancam akan melaporkan ke polisi. Namun Anto tak memperdulikannya, bahkan memukul kepala Yono dengan sebilah vajra. Anto yang kabur, Lasmi tampak pingsan. Ketika sadar, Lasmi melihat sudah ada polisi dan pembantunya di rumahnya. Kembali ke ruang interogasi, kini yang diperiksa adalah pembantu, Bik Minah. Dari penjelasan Bik Minah tergambarkan bahwa malam itu dia terbangun karena ada keributan. Ketika keluar kamar untuk memeriksa, Bik Minah melihat Anto tampak pergi dengan buru-buru. Dan tak lama polisi datang.
Diketahui ternyata Anto sudah lama tidak menginjak rumah itu semenjak kepergian ibunya. Namun malam itu ia kembali. Ya, ternyata Anto menaruh dendam terhadap ayahnya dan menganggap kematian ibunya karena Yono. Setelah interogasi, para kolega polisi kembali berkumpul dan menyapa Jaksa Chow yang ada di sana. Saat itu Jaksa Chow mengatakan ia akan menangani kasus pembunuhan Yono. Jaksa Chow juga mengutarakan bahwa dia sudah membaca wasiat Tuan Yono dan beranggapan ada orang lain yang terlibat dalam kasus ini selain Anto. 检察长特别指范我来办这个案子。是由监察。 Di hari berikutnya, Abo kembali memeriksa seseorang. Yap, seorang dokter bernama Pak Tumiran untuk mengklarifikasi surat wasiat Tuan Yono. Dalam surat wasiat itu, semua aset akan diwarisi, yang pertama kepada Lasmi dan yang kedua kepada Pak Tumiran sendiri. Mendengar itu, Pak Tumiran membenarkan hingga berkata, mungkin itu penyebab Anto ingin membunuh ayahnya. Setelah itu, Biminah kembali diperiksa untuk menanyakan perihal ibu kandung Anto yang bernama Jumi. Diketahui ternyata Jumi mengalami depresi berat setelah melahirkan Anto karena Yono sama sekali tidak pernah menyentuh Jumi dan selalu mendapati rambut wanita di pakaian suaminya. Biminah juga mengungkapkan karena perselisihan orang tua, Antolah yang paling menderita sebagai anak. Melihat Anto semakin dewasa dan semakin mirip dengan Yono membuat Jumi suka memukul Anto sang anak. Kemudian Jumi meninggal. Saat pemakaman, Yono datang supaya terlihat baik di depan media. Biminah juga berkata semua pemakaman Jumi ditanggung oleh Pak Tumiran. Abau juga menanyakan bagaimana Yono bisa bertemu dengan istri barunya. Lantas Biminah kembali bercerita bahwa Pak Tumiran yang memperkenalkan Lasmi kepada Yono. Lasmi merupakan yatim piatu yang didapat dari panti asuhan. Kembali pada Lasmi yang ingin menandatangani surat pernyataan bahwasannya perkataannya selama interogasi tidak ada yang salah. Saat penandatanganan itu, Jaksa Chow melihat berkas bahwa pembunuhnya diduga melakukan dengan tangan kiri, sembari melihat ke arah Lasmi yang menulis dengan tangan kiri. Ya, tentu itu membuatnya semakin curiga. 这怎么没收啊？ 赶快把我交办的事情查一下。 Esok harinya, Abau dan rekan memeriksa ke TKP. Di rumah Yono itu, Abau mendapati gambar mantra di lantai kamar. Hingga sesuatu di belakangnya tiba-tiba jatuh. Abau segera membuka dan membaca buku itu. Pindah di kantor polisi, Abau saat itu mempresentasikan informasi yang didapat. Ternyata diketahui Jumi meninggal karena melompat dari balkon. Dan kejadian itu divideokan oleh seorang jurnalis yang sudah janji bertemu dengan Jumi. Karena Jumi berkata akan mengekspos perihal Tuan Yono. Hingga kasus ini ditutup sebagai insiden bunuh diri. Namun anehnya semua media menutupi cerita itu. Abau yang menemukan buku tadi menjelaskan itu ternyata buku Jumi yang mempercayai hal tahayul. Dia rela melakukan hal bahaya demi mengutuk suaminya. Setelah Jumi meninggal, tak lama Yono mengidap penyakit kanker otak hingga perusahaan Yono krisis. Dan dalam otopsi di tubuh Jumi ditemukan banyak mengandung hyosayamin, persis seperti dupa beladuna yang ada di kamar Yono. Dupa itu yang digunakan Anto untuk membuat Yono tidak sadarkan diri hingga memukul Yono. Saat proses pemeriksaan di TKP, Abau menemukan kamera di dalam kamar Lasmi. Diketahui kamera itu dipasang oleh Pak Tumiran. Dalam kamera terlihat hal aneh. Hari berikutnya, sidang awal dilakukan. Lasmi pun bercerita pertemuannya dengan Yono di rumahnya yang besar. Rasa tidak nyaman yang dialami berlanjut ketika tidur. Tampak Lasmi seperti orang kesurupan, hingga sempat melihat sosok Jumi. Di meja sidang, Lasmi bercerita tentang dupa beladuna yang pernah digunakan Anto, di mana di perkebunan daun beladuna lah Anto tinggal. Esok harinya, hari-hari Jaksa Chow disibukkan dengan mengamati video rekaman CCTV yang ada di kamar Lasmi. Di sana, Jaksa Chow mendapati dari artikel bahwa Dr. Tumiran pernah dekat dengan Jumi, istri Yono. Tak lama, Abau pun datang. Saat itu, Jaksa Chow yang sudah mengamati rekaman CCTV menjelaskan kepada Abau bahwa ada keanehan pada diri Lasmi. Dan diketahui juga, awal masuk ke rumah itu sebelum kerasukan, Lasmi menandatangani sebuah surat dengan tangan kanan. Sementara ketika interogasi, Lasmi menandatanganinya dengan tangan kiri. Jaksa Chow juga memperlihatkan, setelah terjadinya beberapa hari kerasukan, Dr. Tumiran masuk ke dalam kamar Lasmi dan tampak mereka begitu dekatnya.
Hari berikutnya, Jaksa Chow dan istri menghadiri acara Dr. Tumiran yang membahas penemuannya tentang cara menggunakan RNA untuk mempengaruhi neuron di otak dan memanfaatkannya untuk kesembuhan penyakit kanker. Setelah itu, Abau dan Jaksa Chow duduk bersama dengan Dr. Tumiran untuk menanyakan perihal kedekatannya dengan Lasmi, hingga menyodorkan artikel tentang perselingkuhannya dengan mantan istri Yono, Mbak Jumi. Jaksa Chow juga mengetahui kematian Jumi yang diduga bunuh diri itu ternyata saat itu Dr. Tumiran juga ada di TKP. Sambil menangis, Dr. Tumiran mengambil foto-foto yang disebarkan oleh Jumi, dan momen itu direkam oleh seorang wartawan. Makanya Jaksa Chow tahu. Jaksa Chow di sini beranggapan kalau Dr. Tumiran yang kesal atas kematian Jumi, ia mendatangkan Lasmi. Dengan teknologi RNA yang dikembangkannya, Dr. Tumiran berusaha mereplikasi Jumi sebagai Lasmi. Seolah-olah di tubuh Lasmi ada jiwa Jumi. Jaksa Chow kemudian melanjutkan, lalu kalian bekerja sama untuk membunuh Yono menggunakan Anto. Mendengar itu, Dr. Tumiran yang panik dan merasa terpojok melampiaskan ketidakterimaannya atas pendapat Jaksa Chow. Hari esok di rumah, Abo memberikan informasi terbaru bahwa HP Yono yang dihancurkan Anto waktu itu sudah dipulihkan data-datanya. Setelahnya, penyidik yang sudah mendapatkan informasi terkait tempat tinggal Anto pun pergi menuju perkebunan itu untuk mencari Anto. Setelah lama mencari, mereka akhirnya melihat Anto. Namun Anto berusaha melawan para polisi dan akhirnya Anto berhasil dilumpuhkan. Habis dari sana, Anto dan Lasmi didudukkan bersama oleh penyidik. Anto kemudian menceritakan, hari itu Anto datang ke rumah lagi berniat untuk memberikan penghormatan pada ibunya yang telah meninggal. Di dalam rumah, Anto diberi surat oleh Lasmi, yaitu surat perpisahan dari mendiang ibunya. Sementara di ruang interogasi, Lasmi yang ketakutan bersikap aneh, seolah dia adalah Jumi, ibunya Anto. Lasmi yang berjiwa Jumi itu mengatakan kalau dia melihat Yono sudah terbakar di neraka dan memuji kinerja anaknya yang sudah berhasil membunuh Yono. Pindah di rumah Pak Jaksa, Chow dan istri sudah mendapatkan bukti yang konkret dan tertuju pada Anto yang diduga adalah pelaku. Tampak mereka bingung dengan hukuman yang akan dijatuhkan, sebab Anto masih sangat muda. Tak lama Jaksa Chow tiba-tiba tumbang. Dengan segera Abau membawa Jaksa Chow ke rumah sakit. Dokter mendiagnosis bahwa kanker yang diderita Jaksa Chow sudah menyebar ke otak. Di ruang rawat itu tampak keadaan Jaksa Chow sudah sangat memprihatinkan. Abau yang masih setia menunggu mengatakan bahwa besok akan dilakukan operasi restorasi RNA. Sementara di tempat lain tampak Lasmi yang sudah dibebaskan dikunjungi oleh Dr. Tumiran. Ya, tampak mereka sangat dekat sekali. Kondisi Jaksa Chow yang jauh dari kata baik, dia masih saja sempat untuk memikirkan kasus pembunuhan itu di ruang rawatnya. Di tengah kecurigaannya, Jaksa Chow melihat sebuah folder yang mencurigakan. Folder rekaman dari HP Yono yang sudah dipulihkan waktu itu, ternyata di bagian akhir rekaman itu Abau memotongnya. Diketahui bagian akhir rekaman itu ternyata Lasmilah yang membunuh Yono. Ya, setelah mendapat kabar kalau kanker sang suami sudah menyebar ke otak, Abau berusaha mengunjungi Dr. Tumiran agar dokter itu melakukan operasi restorasi RNA untuk Jaksa Chow. Tentu saja setelah mendengar fakta itu, Jaksa Chow marah kepada Abau karena telah membiarkan seorang pembunuh lolos. Namun itu semua dibantah oleh Abau. Dia tak peduli, yang penting Jaksa Chow bisa hidup lebih lama apapun dia lakukan. Scene kemudian berganti. Setelah Lasmi dibebaskan, tersebar kabar bahwa Dr. Tumiran berusaha untuk membunuh Lasmi. Dr. Tumiran berusaha mengambil alih semua aset miliknya. Jaksa Chow yang mengamati proses interogasi itu, ia mengingat suara rekaman, seolah ada sesuatu yang janggal. Lalu ia meminta pada rekannya untuk menyiapkan surat wasiat dan buku mantra Jumi yang waktu itu. Jaksa Chow melihat tanda tangan Yono yang sama saat Lasmi menandatangani formulir ketika kremasi kematian Yono. Akhirnya, hal yang diasumsikan Jaksa Chow benar, bahwa Yono lah yang ada di dalam tubuh Lasmi. Yap, perlahan kasus pun hening. Di esok harinya, Abau pergi kerja, sementara Jaksa Chow yang di rumah tiba-tiba didatangi oleh Dr. Tumiran yang selama ini menghilang. Dan dari sini semuanya terungkap.
Dari awal pusat penelitian yang didirikan pada tahun 2012, Dr. Tumiran dan Yono sudah sangat dekat. Jumi juga seorang peneliti di pusat itu. Tak lama Jumi dan Yono menikah, namun pernikahan mereka hanya status. Yono sama sekali tidak pernah memperdulikan Jumi, dan itu membuat Jumi kesepian hingga depresi. Saat itu Dr. Tumiran berusaha untuk memberikan sedikit perhatian kepada Jumi, namun perlahan Jumi sepertinya suka dengan Dr. Tumiran. Setelah lama berusaha mencari tahu, akhirnya pada tahun 2030 Jumi mengetahui kalau Yono selingkuh. Hari dimana sebelum kematiannya ternyata Jumi melakukan ritual dan sempat menuliskan sebuah surat. Hingga sempat menyuruh wartawan datang untuk mengungkapkan perselingkuhan yang dilakukan Yono. Namun pada kejadian Jumi meninggal, Dr. Tumiran berada di TKP dan dengan segera mengambil semua bukti berupa foto-foto yang berserakan hingga menyogok wartawan itu. Makanya kasusnya ditutup hingga para wartawan tidak berani bercerita. Kemudian Dr. Tumiran yang panik menyerahkan surat Jumi itu kepada Tuan Yono. Setelah membaca surat itu, tampak Yono sangat marah. Namun tak lama setelah kematian Jumi, Yono tumbang hingga didiagnosis mengidap tumor otak. Dan sepertinya itu kutukan dari Jumi. Karena kebetulan Yono menderita penyakit ganas itu, mereka pun melakukan operasi RNA yang selama ini telah mereka teliti. Ya, mendatangkan Lasmi lalu menipunya untuk mendapatkan raga Lasmi. Operasi pemindahan pun dilakukan. Di dalam ruang penyimpanan pribadi Yono, di sanalah Dr. Tumiran beraksi untuk memindahkan neuron otak Yono ke otak Lasmi. Dan karena proses itu juga, Lasmi tampak seperti orang kesurupan. Karena begitulah efek dari pemindahan ingatan Yono ke otak Lasmi. Setelah pemindaian 100%, Yono saat ini sudah berada di tubuh Lasmi. Parahnya lagi, seolah ingin hidup selamanya, Dr. Tumiran membantu untuk dilakukannya pembuahan buatan ke tubuh Lasmi. Dan nantinya, Yono akan memindahkan dirinya ke bayi yang dilahirkannya. Sementara tubuh Yono yang asli tampak setengah sadar. Di waktu itu, Yono yang asli menghubungi Dr. Tumiran dan berkata, "Aku perlu menulis ulang surat wasiatnya." Dan itu didengar oleh Lasmi yang berjiwa Yono. Setelah mendengar itu, Lasmi membunuh Yono dengan memukul kepalanya menggunakan vajra. Tak lama, Lasmi pingsan, seolah kematian Yono berefek terhadap dirinya. Setelah Lasmi dibebaskan karena diduga membunuh Yono waktu itu, Dr. Tumiran menghampiri dan diketahui bahwa Lasmi yang berjiwa Yono sudah merubah isi surat yang dibuat Jumi agar Antolah yang menjadi tersangka. Dr. Tumiran yang seolah tak terima raga Yono yang asli dibunuh, dia mencoba membunuh Lasmi di dalam ruangan penyimpanan dengan alibi agar alam bawah sadar Lasmi hilang seutuhnya. Namun Lasmi yang menyadari langsung melepaskan tindakan itu hingga mereka pun bertengkar. Dan itulah mengapa Lasmi membuat laporan bahwa Dr. Tumiran ingin membunuhnya waktu itu. Dalam ceritanya dengan Jaksa Chow, Dr. Tumiran membuat pernyataan bahwasannya dia akan membuktikan bahwa Lasmi adalah Yono. Di sana Jaksa Chow menanyakan apakah Lasmi bisa dikembalikan lagi? Dr. Tumiran mengatakan itu sangat sulit. Yono tidak akan pernah menginginkan hal itu. Pertanyaan itu seolah-olah Jaksa Chow akan melakukan sesuatu untuk istrinya agar bisa tetap bersama. Jaksa Chow dan Dr. Tumiran mempunyai rencana lain. Dengan segera mereka mendatangi Lasmi di rumahnya hingga membuat Lasmi akhirnya pingsan. Hari besoknya berita dihebohkan dengan berita Lasmi yang merupakan CEO yang baru memindahkan semua sahamnya ke Dewan. Di tempat lain, tampak Jaksa Chow menyerahkan diri ke pihak yang berwajib karena telah menyembunyikan bukti pembunuhan Yono. Sementara Dr. Tumiran yang di rumah nangis sejadi-jadinya, seolah Yono sudah benar-benar pergi untuk selamanya. Setelahnya, sidang kasus pembunuhan Yono kembali digelar. Saat sidang itu, Lasmi mengakui perbuatannya bahwa ia sudah membunuh Yono dan menyembunyikan alat bukti. Di sisi lain, Abau yang baru pulang tidak melihat Jaksa Chow di rumah dan Abau mendapati rekaman suara yang sudah disiapkan Jaksa Chow untuk Abau dan anaknya nanti. Jadi sob, kemungkinan Lasmi saat ini adalah neuron otaknya Jaksa Chow. Dengan kata lain, Lasmi adalah Jaksa Chow. Kalau itu otaknya Yono, tidak mungkin dia mengakui kesalahannya dan tidak mungkin menyerahkan perusahaannya dipegang orang lain. Itulah mengapa Jaksa Chow dan Dr. Tumiran pergi ke rumah Lasmi waktu itu. Ya, untuk menangkap Lasmi dan membuat dirinya pingsan. Yap, dapat dipastikan Dr. Tumiran memindahkan neuron otak Jaksa Chow ke otaknya Lasmi. Dan itu tidak diketahui oleh Abau sang istri. Itu juga yang membuat Dr. Tumiran menangis jadi-jadinya karena kehilangan Yono untuk selamanya.
Scene berpindah beberapa hari kemudian. Abao ternyata mengakui juga atas kesalahannya yang menyembunyikan alat bukti. Abao pun berada di penjara saat ini. Namun di penjara itu, Lasmi juga ditahan di penjara yang sama. Cerita diakhiri dengan pertemuan mereka di dalam penjara. Tampak Lasmi yang berjiwa Jaksa Chow melakukan apa yang sering dilakukan Jaksa Chow dulu, menyentuh kening Abao. Ya, dengan begitu cerita pun selesai. Nah, kita coba ulas sedikit. Arwah Jumi yang diceritakan kembali mengganggu karena tidak terima atas perselingkuhan sang suami. Menurut Mimin itu tidak ada, itu hanya akibat depresinya saja. Makanya Lasmi yang terkesan kesurupan arwah Jumi berkata kepada Anto bahwa kinerja Anto sangat bagus setelah membunuh Yono. Jadi yang bicara itu sebenarnya adalah jiwanya Yono yang sudah masuk ke dalam tubuh Lasmi. Dan dia berbicara seolah-olah itu adalah Jumi, agar penyidik yang memeriksa saat itu menilai kalau Anto lah pelakunya.